Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup MNC. Yang pertama BHIT, kedua BCAP, ketiga BABP, keempat IPTP, kelima KEPIK, keenam IATA, ketujuh MNCN, kedelapan MNC, kedelapan BMTR, dan terakhir MSKY. Langsung saja ke saham pertama, ada BHIT yang hari ini ditutup menguat tipis 1,75% ke harga 58. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi di BHIT. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BHIT belum kemana-mana ya. Nah, ini masih bisa ditarik. Masih dalam pola cup and handle. Karena masih bertahan di atas 57, 58-nya. Dan ya seperti analisa sebelumnya, kalau nekat beli di 57, 56 itu, ya tinggal cut loss di 54 ke bawah ya. Dan bagusnya BHIT kalau minggu ini bisa breakout 62. Kalau dia break 62 itu harusnya potensi bisa uptrend. Dan trend semenjak Februari 2022 itu bisa di breakout. Kalau itu di breakout ya harusnya lanjut ke atas minim-minim bisa ke 750. Bisa ke 75 sampai 80. Jadi seperti itu aja untuk BHIT. BHIT 3 hari koreksi dengan volume kecil dan saat rebound di tanggal 11 April volumenya besar ya. Ya tinggal nunggu momentum lah. Tadi jam setengah 2 sore juga ada berita Haritanu mulai berbisnis minyak dan gas ya, melewati PT MNC Energy Investment IATA ya. Jadi infonya memang ya dia punya tambang batu bara dan juga minyak dan gas ya. Dan grup MNC kembali meroket ya. Sempat turun, IATA juga sempat turun tapi kemudian ditarik naik lagi dan tutup di harga tertingginya. Dan BHIT ya ada peluang ke 62 ya. Ya kalau yang minat BHIT, tapi ini kan bid offernya tebal ya. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat secara teknikal, BHIT ini akan bagus kalau udah di atas 62. Dia confirm akan uptrend asal nggak false breakout. Seperti itu untuk BHIT. Langsung saja ke saham kedua. Ada BCAP yang hari ini ditutup di harga 256 menguat 4,9%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BCAP hari ini bangun dari ARB. Ya, kalau dilihat secara teknikal memang 220 sampai 230 itu area demand, area neckline. Ini sebelum dia naik tinggi kan dia coba turun tuh di Februari. Coba 3 kali gagal, turun dulu, retest, mantul, dan rebound. Dan langsung melesat, sempat false breakout di 300, dia turun lagi ke 220, 230, mantul lagi. Ya, kemungkinan BCAP masih konsolidasi di range harga support 220 dan resisten 300. Ada support pertengahan di 260. Karena mungkin naik turunnya itu bisa 40 poin terdekatnya dari support ke resisten. Dan BCAP ini sebenarnya saya sudah catat ya, cuman saya lupa pasang power alarm aja di aplikasinya. Saya sudah tunggu tuh. Kemungkinan juga ada pantulan 220 tapi tadi kelupaan ya karena lagi sibuk sama saham lain dan ternyata dia rebound. Ya kalau dapat di dekat-dekat harga RW tadi menarik kan, bisa profit cukup besar tuh. Sekitar 7%, 8% bisa dapat kan. Dari harga penutupan hari sebelumnya KRB aja 6% lebih kan, tambah 4% bisa 10% ya di tangan lah 7%. Jadi seperti itu. Apakah ini bisa menarik untuk spekulasi buy? Ya kalau sentimen news hari ini nih masih berlanjut besok, kemungkinan BCAP bisa lanjut naik. Targetnya 260, 262 itu ya. Akan nutup gapnya ini peluang besar 264 ya. Berlanjutnya nggak ada yang tahu ya. Karena resikonya harga sekarang itu jauh dari support. Supportnya kan di 220. Kalau berminat ya yang penting siap cut loss di bawah 220. Seperti itu. Untuk BCAP langsung saja ke saham ketiga. Ada BABP yang hari ini ditutup di harga 162 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BABP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP sudah 3 kali bertahan ya di atas 160. Memang itu bisa dibilang support. Karena kenapa? Karena dari support ke resisten itu 10 poin.
sebelumnya di 170 kan. Dia jebol mantul tuh di 160, dia sempat hari Kamis minggu lalu sampai 168. Kalau Bapak Ibu dapat di 160 itu sampai 168 kan lumayan tuh 4%-an ya. Dan apakah ada peluang rebound? Kalau bank digital ya, dia lebih ke bank digital. Kalau bank digital rebound ada peluang besok juga BBP rebound. Tapi kalau misalnya grup MNC aja yang rebound ya kemungkinan rebound juga tapi terbatas ya. Dan bisa dibilang BBP ini lagi downtrend karena terus membentuk lower low dan higher low. Dan ini ada pola dead cat bond ya. Ini dia turun, uji 200 gagal jebol. Nah, ini kalau dia uji 170 gagal turun bisa konsolidasi ini atau turun ke 150, bahkan bisa ke 140. Nah, jadi seperti itu. Untuk BABP, ya kalau mau trading cepat ya sekarang ini pas di area support tinggal jebol support cut loss, target profitnya kemana 168 dan 170 itu. Jadi risk rewardnya mungkin sekitar 1:2. Coba dihitung dengan gambarnya aja ya. Nih cut lossnya 3%, target profitnya nggak nyampe, ternyata 1:1,5 untuk BABP. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham keempat, ada IPTP yang hari ini ditutup di harga 119 menguat 1,7%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari bucket summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kemana arah IPTP? Sepertinya besok potensi ada teknikal rebound. Kalau benar ini jadi swing low-nya di 115, 114 ya. Jadi ini ada pola. Ya tarik sini ya. Bisa Bollinger Wedge juga. Kalau dia break 128, 130, ada peluang uptrend. Kemudian akan menguji 150-nya. Dan bisa jadi nanti ini double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 1, dia naik nih. Dan neckline-nya di 160, dia break udah ke atas. Jadi apakah menarik? Harga sekarang jauh dari support. Supportnya itu ada ya idealnya 110 angka genap. Neckline sebelumnya ini support semenjak Maret 2022 ya 110. Kalau cut loss tipis ya tanggung, takutnya ke trigger dan dia mantul lagi. Itu resikonya kalau cut loss tipis ya. Tapi ini indikasinya ada bagus nih. Sayangnya tadi nggak mampu lewat, dia 122 ya. Kalau dia break 122 tutupannya itu ada pola morning star. Tapi ini bagus kok. Menurut saya ada peluang untuk rebound lah hari besok ya. Targetnya 125, 128. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham kelima, ada Kepik yang hari ini ditutup menguat 3,06% ke harga 101. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari bucket summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kepik juga mantul dari support, kemungkinan besar besok kalau market mendukung grup MNC masih ada peluang lanjut naik. Kepik akan uji resisten yang semenjak 25 Maret gagal dilewati, itu di 104, 105 dan kebetulan di situ ada EMA 200 ya harus besok, dan besok nggak boleh lagi. Dan minggu ini ya nggak boleh lagi Kepik turun dari 100. Toleransinya 97, jebol itu jual. Jadi cut lossnya bisa 4%. Target profitnya ya 104. Tapi kalau bisa tutup di 105 sangat berpeluang untuk Kepik ke 112, menguji area resisten konsolidasinya semenjak Februari 2022. Ini kan Kepik lagi konsolidasi ya. Kalau dihapus ini area konsolidasinya bisa digambar dengan pola ini, ada juga pola symmetrical triangle. Nah, apakah ini koreksi web? Apakah ini korektif web? Coba kalau dihitung dengan Elliott A, B, C ya. Apakah C-nya nih breakout? Nah, ini masih ada abu-abu ya. Kuncinya jangan jebol 97. Itu aja. Kalau masih spec buy sekarang masih bisa, tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham ke-6, ada IATA yang hari ini ditutup menguat 13,17% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di IATA ya oleh MGYP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IATA kemarin membentuk candle doji dan ya tadi masuk rekomendasi saya juga, saya suruh spec buy dengan target terdekat itu 288 ya, target profitnya. Dan
Dan target saya tadi itu 288 aja, tapi ternyata dikasih bonus. Kalaupun yang sudah TP ya TP syukuri aja. Kalau yang belum TP ya hot aja selama di atas 280 ya. Saya biasa tuh angka genap aja. Memang ya bisa dibilang 288 itu area resisten ya. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 280 ya masih bisa ya. Toleransi aja, kasih 280 jebol itu ya jual sebaiknya kalau yang punya dari bawah. Karena sudah cukup tinggi juga kan, 20 poin naiknya ya harusnya lumayan. Nah jadi seperti itu. Untuk IATA kalau dilihat volume seperti ini harusnya masih naik ya, karena IATA juga bergerak di bidang batubara dan juga punya tambang minyak dan gas, tapi belum beroperasi penuh sepertinya. Ya menarik lah untuk IATA. Harusnya masih lanjut, targetnya 308 ya. Uji resisten all time high-nya di tanggal 12 April. Kesana arahnya. Tapi kalau dihitung dengan Fibonacci retracement, Bapak Ibu bisa tarik seperti ini. Dari swing high ke swing low. Bisa sini ya. Ya dia bisa ke 332 lah. 330. Kalau resisten terdekat 308, habis itu dia bisa ke 328 sampai 330. Seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham ketujuh, ada MNCN yang hari ini ditutup di harga 980, malah terkoreksi 2,48%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN biasa aja ya. Memang ada distribusi tapi ditampung yang cukup besar juga oleh broker GR dan DR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN kemana? Kalau saya lihat tetap ini koreksi biasa ya. Yang penting jangan jebol tuh 950 ya. Dan juga MNCN tadi sudah saya rekomendasi juga, tapi masih kalau yang beli di 1000 ya floating loss 2%-an ya. Tapi masih aman ya. Karena range beli saya itu 980 sampai 1000. Nah, tadi sempat turun habis itu ditarik kan. Berarti memang dijaga 980-nya ya. Kalaupun besok koreksi ya yang penting ya. Karena kita nggak bisa ngatur market ya, retail kan follower ya, yang penting trading plan-nya kalau dia jebol 950 jual dulu ya. Kalau cut loss 5% ya nggak masalah juga lah ya, mending cut loss aja daripada dibawa turun lebih dalam. Misalnya dibawa ke 900, mending saya beli cut loss di 945 atau 940, nanti buyback di bawah. Tapi kalau mau bertahan harusnya besok itu satu aja, maksimal satu candle merah atau candle doji, terus besoknya rebound. Atau kalau mau bagus besok langsung rebound ya. Semoga market mendukung. Jadi seperti itu. Dan juga MNCN kan koreksinya belum kecil, MACD-nya juga masih ke atas, memang dead cross. Tapi besok kalau kembali rebound dan tutup di atas 1000 itu bisa valid breakout, dan ya udah pelan-pelan arahnya uptrend untuk MNCN. Jadi seperti itu untuk MNCN. Langsung saja ke saham ke-8, ada BMTR yang hari ini ditutup menguat 0,75% ke harga 268. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR ya masih di dalam uptrend channelnya dan dia potensi juga lanjut uptrend ya. Tapi candle-nya ini kurang bagus. Candle shooting star atau doji di area resisten. Tapi ya tergantung market. Kalau besok marketnya ke grup MNC bisa hijau ya. Tapi kalaupun dia ternyata merah, ya kesempatan kalau yang belum punya beli di area 260. 260 ini harusnya kuat karena EMA 20-nya sudah sudut kemiringannya 45 derajat lebih. MACD-nya sudah golden cross, percat di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat 2 hari. Jadi aman juga kalaupun koreksi. Tapi sepertinya besok itu lanjut naik untuk BMTR, dan BMTR akan mengakhiri masa konsolidasinya kalau sudah breakout 280. Lanjut uptrend untuk BMTR. Seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham terakhir, ada MSKY yang hari ini ditutup menguat 1,29% ke harga 470. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSKY hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSKY masih di dalam pola symmetrical triangle-nya masih bagus, dan momentumnya kalau besok MSKY bisa break to 500, jadi dia harus naik sekitar 6%, itu peluang akan lanjut uptrend karena bisa jadi area 440 ini jadi swing low terbarunya, low yang lebih tinggi dari sebelumnya ini. Nah ya, jadi dia break ini
500, perubahan praksi harga, uptrend targetnya 600 sampai 650. Jadi menarikkah untuk MSKY? Menarik MSKY kalau nekat beli tinggal cut loss kalau dijebol 440. Cuman risk rewardnya sudah 1:1 ya, karena resistennya 500 itu naiknya 30 poin, turunnya 30 poin juga. Jadi seperti itu. Untuk MSKY cukup sampai di sini saham-saham grup MNC, dan semoga aja besok melanjutkan kenaikan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.